Grace, Skyla, Evelyn, Bastian, Adelo. Halo semesta, pada video kali ini kita akan membahas tentang kincir angin. Mungkin kita pernah memikirkan manfaat kincir angin untuk masyarakat itu apa sih? Cara kerja kincir angin itu gimana? Apakah kincir angin menggunakan energi terbarukan? Energi terbarukan itu apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Sumber energi yang tersedia oleh alam bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Beberapa manfaat energi terbarukan seperti ramah lingkungan, ketersediaan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meningkatkan kemandirian energi, hemat biaya, dan bersifat ramah lingkungan. Meskipun kincir angin menggunakan energi terbarukan yang berarti dianggap sebagai sumber energi yang tidak terbatas dan dapat diperbarui secara terus-menerus, kita juga perlu menghematnya untuk konservasi sumber daya alam, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Ratio kuantum. Matikan lampu jika tidak terpakai. Hemat menggunakan air. Hemat menggunakan listrik. 随手关电视. Matikan TV jika tidak digunakan. Wow. 若正光教少kai cicace. Naik kendaraan umum lebih sering, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. 把衣服放在阳光下晒干. Jemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, tetapi energi terbarukan juga memiliki kekurangan seperti biaya awal investasi. Untuk membangun infrastruktur energi terbarukan masih bisa sangat tinggi. Ada juga masalah penyimpanan energi karena ketika produksi energi melebihi permintaan, energi harus disimpan untuk digunakan masa depan, teman-teman. Saat ini teknologi penyimpanan energi masih belum sepenuhnya matang dan seringkali mahal. Terakhir, instalasi infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin membutuhkan ruang yang luas dan dapat menimbulkan masalah terkait dengan penggunaan lahan dan potensial konflik dengan kepentingan lingkungan atau masyarakat setempat. Untuk tahu cara kerja kincir angin bagaimana, di sini kita akan membuat miniatur kincir angin agar kalian lebih paham, atau mungkin ada yang tertarik juga untuk membuatnya. How to make windmill. For tools, we need cutter, scissors, glue gun, super glue, solder, and multimeter. For materials, we need propeller, DC motor or dynamo, cardboard, buffalo paper, small red and black wires, toothpick, switch on off, LED, bottle cap, tin, cable protector, ice cream sticks, chopsticks, skewers, terminal block, and chopper. Prepare 2 buffalo papers to make the 2 poles by rolling the buffalo paper and attaching it using paper glue or super glue. Next, prepare 2 DC motors or 6 to 12 volt DC dynamos and attach 2 propellers to the dynamo. Connect the wires to both dynamos using solder and tin. Then attach it to the top of the pole with the cable that has been inserted into the pole until it comes out at the bottom. Make 2 like this for the pole to support, adjusting to the diameter of the pole. Cover the dynamo body with cardboard in a circle, then attach the pole with the support. To make the substation, prepare the cardboard and cut it into the size.
give a hole at the top according to the size of the bottle cap. Then, give a hole in the front for the switch and 2 holes for the terminal block. Finally, give a hole on the right side close to the windmill. Connect the red and black wires to the LED. After that, open the bottle cap and insert the LED. Then stick it on top using hot glue. Connect the switch with 2 red wires and connect the terminal block with red and black wires. Then install the switch and the terminal block on the front. Make 1 red wire from the LED, terminal block, and 1 of the switch legs. Then, make 1 black wire to the LED and terminal block. And pull it out through the hole on the right side along with the red wire from the other switch leg. The cable connection from the windmill to the substation. Make a miniature house out of cardboard and cut it into size. Attach the floor size using hot glue. Then insert 2 toothpicks into each window. Connect the LED with the cable. Then stick the ice cream stick. Stick the ice cream stick facing down in the top center, then stick the roof. Next, punch a hole in the top center of the left side of the house to take out the LED cable. Make 2 electric poles from skewer, toothpick, chopstick, and ice cream stick like this. Attach the chopper to the terminal block, then wrap it around the 2 poles and connect it into the wires in the house. Turn on the fan with the fastest rotation of the fan towards the propeller. Then, LED on the substation will light up and turn on the switch so that the LED in the house will light up. Proses perubahan energi yang terjadi adalah energi angin dapat diubah menjadi energi mekanik melalui turbin kincir angin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui generator. Kurang lebih caranya kerjanya seperti ini. Kincir angin memiliki baling-baling atau bila yang dirancang untuk menangkap energi angin. Saat angin mengalir, baling-baling akan diputar oleh energi kinetik angin. Putaran baling-baling akan menyebabkan poros kincir angin berputar. Poros ini terhubung ke gardu atau mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Putaran poros akan menggerakkan gardu, yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Gardu ini biasanya menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh gardu akan dialirkan melalui sistem kabel dan transformator untuk disalurkan ke jaringan listrik atau digunakan secara lokal. Penggunaan nanoteknologi pada kincir angin juga telah membawa beberapa manfaat yang signifikan. Salah satu contohnya adalah penambahan karbon nanotubes atau CNT pada matriks polimer penyusun blade turbin angin. Penambahan CNT ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan karakteristik mekanik seperti modulus, kekuatan, dan resistensi kelelahan, serta meningkatkan perlindungan terhadap petir dan karakteristik anti kelembapan, anti panas, dan lain-lain. Dengan demikian, kincir angin yang menggunakan teknologi nano ini dapat beroperasi lebih efisien dan lebih tahan terhadap kondisi cuaca yang keras sehingga meningkatkan efisiensi penghasilan energi dan mengurai biaya operasional. Kincir angin juga dapat dianggap sebagai lembaga ekonomi dalam pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan kekuatan angin untuk menghasilkan energi bersih. Kincir angin berperan aktif dalam pengoperasian dan pemeliharaan proyek energi terbarukan ini. Hal ini meningkatkan keberlanjutan dan dampak sosial ekonomi proyek serta membantu membebaskan komunitas dari kebergantungan pada sumber energi eksternal dan fluktuasi harga. Dengan demikian, kincir angin berfokus pada pengembangan energi terbarukan dan membiarkan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. 谢谢 Thank you. 感谢。